Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade akan mengisi dengan kita ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan pada kali ini bermanfaat. Kita akan membicarakan tradisi bahasa Jawa. Anda pernah mendengar kata-kata atau orang berbicara seperti ini? Ise esuk kucingku keoleh tikus sak kebu gedini. Masih pagi, kucing saya mendapat seekor tikus sebesar kerbau. Ada lagi, nang warungnya Mbok Yem, tahu tempe kuwi murah. 2000 gedine sak bantal-bantal. Tentu saja orang yang mendengarnya akan berkata hoax atau bohong. Nah, memang dalam tradisi berbahasa orang Jawa, pada saat orang itu panik atau gupuh, terburu-buru, kalau ngomong memang seperti itu harus kita maklumi. Jadi, pada saat seekor kucing menangkap seekor tikus yang agak gede, dia panik. Wih, kucingku oleh tikus sak kebu gedini. Ada lagi pada saat kita jajan, saking murahnya tempe dan tahu tersebut, dia katakan, wih murah tenan, tahu tempe gorengan 2000 repes gedini sak bantal-bantal. Kan tidak mungkin ada tahu sebesar bantal cuma 2000 rupiah. Menyikapi tradisi berbahasa Jawa, kita itu harus jangan sensitif atau kita itu berlapang. Jangan buru-buru mengatakan hoak, bohong. Memang dalam berbahasa Jawa itu ada tradisi semacam itu. Saya rasa tidak Jawa saja. Di suku-suku lain misalkan orang kita Madura, orang kita Sunda, atau orang kita Melayu, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tradisi masing-masing, mungkin juga serupa dengan itu. Nah, pada hari sebelumnya saya itu pernah ngeplok tambang emas di Tulungagung. Kita gurau-gurau. Mas, dapat berapa ya satu hari? Dapat setengah kilo. Lalu di kemudian hari saya melihat orang itu berkata, hoak, bohong. Loh, memang kalau kita katakan bohong atau hoak, memang betul hoak atau bohong. Bukan kok dapat emas setengah kilo satu hari itu dapat beneran, itu tidak. Begitu pula, bukan kok seekor kucing menangkap tikus, tikusnya sebesar kerbau, itu juga tidak. Dan juga bukan tahu tempe gorengan murah 2000 rupiah sebesar bantal, itu tidak. Ya toh. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi memang dalam tradisi berbahasa Jawa itu seperti itu. Nah, pada saat kita semua memahami tata bahasa seperti itu, artinya kita memahami ora lali karo Jawane. Bukan berarti kita itu lupa pitik adalah ayam, wedhus adalah kambing, asu adalah anjing, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi jangan melupakan tradisi bahasa, ya, tradisi daerah gitu loh ya. Kan sekarang itu pada saat orang mendengar sesuatu itu buru-buru mengatakan huak, bohong. Nah, seperti itu ya. Sekarang marilah kita lanjut. Tradisi berbahasa Jawa itu ada yang namanya ngelulu. Ngelulu itu misalkan begini. Kamu punya adik. Pada hari siang bolong, adik kamu memanjat kates atau memanjat pohon ya. Yang jelas kita itu khawatir seorang adik kecil suka main panjat-panjatan. Terus kita tegur, le, mudun, turun, iki wae panas-panas. Tetapi adik kita si kecil itu kita tegur itu justru bandel atau mokong. Sampai berkali-kali kita itu menegur tidak dihiraukan. Akhirnya kita itu ngelulu. Ya wis kono, mana sing dhuwur sisan kono. Nah, mana sing dhuwur ge anjlok sisan kono. Nah, itu namanya ngelulu. Bukan berarti kita itu menyuruh yang lebih dari itu, tidak, tetapi itu namanya ngelulu. Nah, biasanya anak kecil itu kalau dilulu itu juga paham. Pada saat mereka itu dilulu oleh kakaknya atau orang yang lebih dewasa, itu sangat paham, lalu dia turun pelan-pelan mengikuti teguran itu. Anak kecil. Nah, sedangkan kita semua sebagai orang yang sudah dewasa, paling tidak kan tahu itu namanya ngelulu. Jadi ngelulu itu
ngelulu itu kita menyarankan kepada seseorang mengambil dari perasaan orang tersebut. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Selanjutnya ada yang dinamakan pasemon, atau dalam bahasa Indonesianya itu menyindir. Nah, apabila kita berpegang teguh pada tradisi daerah kita masing-masing, bila saat atau suatu saat kita itu disindir orang atau disemoni orang, itu kan harapannya kita itu membenahi diri. Tetapi sekarang itu beda lagi. Pada saat kita itu tersinggung, biasanya main pasal, main lapor. Nah, itu. Jadi, pada suatu saat kita itu disindir orang, kita itu ya introspeksi diri. Biasanya pasemon itu, sindiran itu ada yang namanya tiban. Misalkan, selama ini kita itu sikapnya itu boros ya, boros. Terus suka hura-hura. Lalu ada orang nyemoni kita atau nyindiri kita, itu begini. Payuh, jenenge bebek kuwi lek mangan kok akeh ora ito-ito. Mangan ora diiman, kecer kabeh ora digemeni, ora dihemat. Artinya kita diibaratkan bebek, ya kan? Bukan kok kita itu terus protes, berontak. Saya disetarakan dengan bebek, dengan hewan, saya ndak terima. Anda ini ngene ngono dadak bengek, gadal ngasuh dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi kita, kalau kita itu menghargai, menjunjung tinggi tradisi dan budaya kita masing-masing, ya tidak hanya Jawa saja ya, mungkin juga dari kalangan suku kita Sunda, saudara kita Madura, juga saudara kita Bugis, Melayu, Banjar, Minang dan lain sebagainya, saya rasa itu sama. Pada itu ya, di daerah masing-masing itu punya tradisi yang mirip-mirip lah, walaupun tidak sama. Ya sebenarnya beda, tetapi mirip-mirip lah. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Terus yang namanya manusia atau orang, dalam penilaian orang Jawa itu bermacam-macam. Dan pada saat orang mendengar, di saat ada seseorang itu sedang ngomong, mereka itu selalu memaklumi orang itu ngomong kenapa kok begitu. Itu mereka itu selalu memahami dan memaklumi kondisinya. Misalkan kalau pada saat orang itu lagi emosi, itu kan seringkali ngomong kasar, misuh-misuh dan lain sebagainya. Nah, dalam tradisi Jawa, itu orang yang mendengar memaklumi, oh orang lagi emosi, orang lagi marah. Jadi ngomongnya telonyor-telonyor. Kalau dirasa-rasakan apa yang dia katakan juga betul, benar, tetapi ngomongnya agak kasar. Nah, itu ada semacam tradisi untuk memaklumi orang pada saat ngomong seperti itu. Menyadari, memaklumi. Nah, orang yang memaklumi itu dalam bahasa Jawanya jembar dadane gitu ya. Jembar segarane. Istilahnya seperti itu. Bukan kok ada orang misuh langsung dikatakan orang tidak sopan, mulutnya asal jeplak. Ya, kalau asal jeplak tidak sopan memang betul, memang betul. Tetapi ada tradisi untuk memaklumi pada saat orang tersebut mengucapkan kata-kata kasar dalam kondisi seperti apa, ya toh? Dilanjut. Selanjutnya, kosakata bahasa Indonesia itu diperkaya dari kosakata bahasa daerah. Entah itu daerah Madura, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu Batak dan lain sebagainya. Pokoknya intinya bahasa Indonesia setiap zaman atau setiap masa itu selalu diperkaya atau ditambahkan kosakata-kosakata dari bahasa daerah. Misalkan ya, kita seringkali mendengar kata-kata gegana. Itu berasal dari bahasa daerah Jawa. Berasal dari kata gegono yang artinya mencari. Surya kaping sedoso, Condro kaping 3, Warsa 1999. Jadi Warsa itu tahun, Condro itu adalah bulan, Surya itu adalah hari. Naruto yang artinya angin. Kita sering ya itu mendengar kata-kata Naruto. Jangan Naruto ya, yang lain aja. Misalkan Tirto. Tirto itu artinya air.
Nah, di sebuah pemandian kita itu seringkali melihat tulisan-tulisan atau perusahaan isi ulang gitu ya. Tirta Kencono, Tirta Wening gitu ya. Jadi tirta itu adalah air, satriya wicaksono, yang artinya orang berwatak satria dan orang itu kebetulan juga bijaksana. Jadi pada saat Anda mendengarkan pengisi suara di konten-konten saya itu ada yang berkomentar tidak memakai bahasa yang benar dan lain sebagainya. Nah, sekarang baru saya jelaskan sebenarnya bahasa Indonesia itu diserap atau diperkaya dari kosakata bahasa daerah. Jadi intinya pada saat kita mencermati, mengamati tradisi daerah yang ada di Nusantara, itu pada saat orang itu kecewa itu ucapannya apa saja. Kalau orang Ponorogo itu misuhnya seperti apa, orang Trenggalek, Tulungagung, Blitar misuhnya seperti apa, orang Madiun misuhnya seperti apa, Nganjuk, Bojonegoro itu misuhnya seperti apa, Tuban misuhnya seperti apa. Nah, kalau kita menyoroti dari segi sopan santun, ya memang iya tidak sopan. Tetapi masing-masing daerah itu ya kita tidak-tidaknya tahu kalau orang itu lagi kecewa, emosi, itu kata-kata yang diucapkan itu seperti apa, misuhnya seperti apa. Itu ya jangan kita bully gitu ya. Karena yang namanya orang itu, misalkan orang Jawa katanya ojo lali Jawa nih, kan gitu ya, ngomongnya ojo lali Jawa nih, ojo lali budaya nih. Memang tradisi dan budayanya itu masing-masing daerah itu dari sisi yang pantas atau tidak pantas itu ada gitu ya. Karena yang namanya orang masing-masing daerah itu ada yang punya sifat bloko suto atau orang itu lugu polos. Jadi orang itu kalau yang orang karakternya bloko suto atau lugu dan polos, pada saat kecewa atau emosi ya spontanitas dia itu misuh kan gitu ya. Kecuali orang-orang yang sudah tidak bloko suto lagi, pada saat dia itu kecewa dia itu diam tetapi cari strategi kan gitu. Nah, namanya orang itu beda-beda, karakternya itu beda gitu ya. Misalkan saya ngomong begini ya, seje uang seje anggit, seje uang yo seje silit. Nah, kan itu kasar ya, tidak sopan. Kita jangan ngomong tidak sopannya. Memang kosakata bahasa daerah itu seperti itu ada, dahulu itu ada gitu ya. Misalkan lagi kita kecewa dengan seseorang, wah dasar gelogok injaran turunan delondong bakul godong. Dulu orang Ponorogo ada yang kecewa itu seperti itu. Nah, itu dia tuh karena emosi banget kepada orang yang dikatakan. Nah, belum lama ini, kira-kira beberapa tahun yang lalu, bila kita ke Ponorogo, ke tempat saya dia, kita sering ya ada kaos itu, iki loh, delondong wong Ponorogo loh. Memang, kalau kita nilai kasar atau sopan tidaknya, memang iya betul. Tetapi itu khas, itu tradisi, iya. Dan bisa dikatakan itu tradisi budaya. Nah, jangan dibantah begini. Lah ya, wong tradisi kok ora sopan, kok ditulis nang kaos. Jangan begitu. Katanya kita melestarikan tradisi budaya Jawa, daerah kita masing-masing. Ya memang adanya itu pun harus kita sertakan. Kalau itu semua tadi tidak kita sertakan, ya sama dengan enggak. Jadi masalah kita itu sensitif, menuding atau mempermasalahkan dari sopan santun, kita tanggalkan sejenak. Memang dalam sebuah forum itu tadi tidak pantas, tetapi dalam realitas sehari-hari, misalkan kita lagi panas-panas di sawah atau kita lagi dalam kondisi di buruh bangunan umpamanya ya, itu ya kita tuh cul-prucut kata-kata itu biasa, kecuali kalau di dalam forum memang iya ya toh. Nah, ingat ya, kita melestarikan tradisi budaya itu jangan kok terus maksudnya udengnya gitu, jangan belangkonnya itu jangan. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada pengangguran di belangkoni katanya budayawan, ya mudah-mudahan jangan sampai ada semacam itu. Yang namanya budayawan itu adalah orang yang memahami budaya tradisi daerah masing-masing. Jadi budayawan Ponorogo, budayawan Bojonegoro, budayawan Nganjuk, budayawan Kediri, budayawan Madura, budayawan Bali, budayawan Banyuwangi dan lain sebagainya. Artinya orang itu paham mengerti tentang budaya mereka masing-masing.
Ya mudah-mudahan namanya budayawan itu paling tidak ya memahami sastra bahasa masing-masing, memahami tradisi masing-masing, memahami sedikit banyak kesenian masing-masing. Tidak-tidaknya ya walaupun tidak bisa main gamelan ya bisa uro-uro dikit lah, walaupun tidak bisa uro-uro atau nyanyi ya bisa berpantun sedikit lah, atau bisa bersanepan sedikit lah, atau berparibahasa sesuai dengan dari daerah masing-masing. Itu baru ya sedikit banyak mambu-mambu budayawan. Kesimpulannya, jadi bila kita semua itu ingin melestarikan, mengabadikan, memelihara tradisi budaya kita masing-masing, jangan takut dituding tidak sopan, jangan takut dituding uraan. Memang semua itu ada pada daerah kita masing-masing, ya toh. Jangan sampai sensitif gitu ya. Sekarang ini kan banyak ya nyuwun sewu, orang-orang itu sensitif. Dikit-dikit andalannya mengatakan menuding orang tidak sopan, dikit-dikit gitu. Terus dikit-dikit kalau tersinggung dia itu lupa tradisinya. Kalau tersinggung dia itu main pasal. Kalau tersinggung dia itu mempremeng. Tahu enggak mempremeng? Mempremeng itu ya tidak usah saya jelaskan, Anda sekalian tahu lah. Oke, semoga konten video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menawi wonten kirang langkungipun, menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun ngapunten agung samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.